Time to say goodbye. Camera! Make sure to get the black one there! What do you make? Coba bayangkan, kalian hidup di masa depan di mana nyawa manusia sudah tidak ada harganya sama sekali. Ketika bumi hancur dan umat manusia melarikan diri ke planet asing, kalian justru terjebak menjadi kelinci percobaan yang dipaksa mati berkali-kali. Setiap kali tewas dengan mengenaskan, tubuh kalian hanya akan dicetak ulang dan disuruh bekerja kembali tanpa henti. Di dunia yang dingin dan kejam ini, kalian hanyalah sebuah bungkusan bekas yang bisa dibuang kapan saja, hingga akhirnya satu kesalahan sistem mengubah hidup kalian menjadi ancaman mematikan. Halo teman-teman, kembali lagi di Film Posting. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film sci-fi thriller garapan sutradara Bong Joon-ho tentang perjuangan gila seorang pekerja klon yang berjudul Mickey 17. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari langsung kita masuk ke dalam ceritanya. Di planet Niflheim, Mickey terbangun dalam kondisi tertutup embun beku di dasar celah es yang dalam. Saat melihat sebuah kendaraan melintas, ia berteriak memanggil sahabatnya Timo. Oh shit. Timo terkejut melihat Mickey masih hidup. Namun bukannya membantu, Timo justru mengambil flamethrower milik Mickey dan meninggalkannya, beralasan bahwa Mickey akan segera tewas juga. Plus, they're gonna reprint you back out tomorrow anyway. Yeah. Hey Mickey, what's it feel like to die? Mickey ini adalah seorang klon, tepatnya versi ke-17. Setiap kali ia tewas, perusahaan tempatnya bekerja akan mencetak tubuh baru. Ingatannya diunggah ke komputer setiap minggu dan disuntikan kembali ke tubuh baru setelah dicetak, sehingga tidak ada ingatan yang terputus. Proses ini udah menjadi rutinitas biasa bagi Departemen Sains, sampai-sampai mereka nyaris tidak mempedulikan nasib Mickey lagi. Saat pencetakan Mickey 17, sebuah selang sempat terlepas dari mesin dan mengganggu proses sebelum akhirnya disambungkan kembali oleh ilmuwan. Cloning sendiri dilarang di bumi dan hanya diizinkan di luar angkasa bagi orang-orang yang berstatus sebagai expendable. Mickey adalah salah satunya, yang berarti ia dikirim untuk menjalankan tugas-tugas berbahaya tanpa memedulikan risiko karena tubuhnya bisa digantikan kapan saja. Suatu hari, Mickey dikirim keluar kapal untuk melakukan perbaikan, namun ia segera menyadari bahwa perbaikan itu hanya kebohongan semata. Mesin sebenarnya dalam kondisi baik. Mereka sengaja membiarkan Mickey terpapar radiasi untuk melaporkan semua rasa sakit yang dialaminya selagi tewas perlahan. Di tengah proses itu, sebuah peralatan jatuh dan memotong tangannya yang justru dianggap menarik oleh para ilmuwan. Of your symptoms. So, a couple. Are you experiencing any vertigo, nausea? Of course, how long until you die? Oh! Klon Mickey berikutnya hanya mampu bertahan hidup selama 15 menit, sehingga para ilmuwan fokus mengumpulkan sampel yang disebut oleh Dr. Dorothy sebagai sesuatu yang spesial. Semua penderitaan ini bermula 4 tahun lalu di bumi. Mickey bersahabat dekat dengan Timo yang membujuknya mengambil pinjaman dari rentenir demi membuka toko makaron. Bisnis tersebut gagal total dan tak butuh waktu lama bagi para penagih utang untuk memburu mereka. Saat Timo dan Mickey berusaha melarikan diri, para penagih melempar granat setrum yang membuat mereka pingsan. Ketika tersadar, mereka sudah berhadapan langsung dengan bos mafia bernama Darius, seorang sosiopat yang gemar memotong tubuh korbannya menggunakan gergaji mesin. Mengetahui mereka akan dihabisi jika tidak melunasi utang, kedua sahabat itu memutuskan untuk melarikan diri dari bumi. Mickey mendaftar dalam ekspedisi koloni meski harus bersaing dengan jutaan pelamar lainnya. Ekspedisi ini dipimpin oleh mantan anggota Kongres bernama Kenneth yang baru saja kalah dalam 2 pemilu terakhir. Kenneth memiliki basis pendukung fanatik yang rela melakukan apa saja sehingga ia berhasil mendapatkan dana sponsor besar dari sebuah korporasi keagamaan. Timo dengan mudah diterima dalam ekspedisi karena memiliki surat izin latihan pilot. Sementara itu, Mickey yang tidak memiliki kualifikasi apapun langsung memilih status expendable pada formulir pendaftaran tanpa membaca keterangannya terlebih dahulu.
Seorang perwakilan perusahaan mengajak Mickey berkeliling sambil menjelaskan peran seorang expendable. Mesin pencetak klon memanfaatkan seluruh limbah organik di kapal, seperti sisa makanan, kotoran manusia, hingga mayat untuk mencetak tubuh baru. Namun Mickey terdistraksi oleh aroma tubuh wanita tersebut hingga nyaris tidak mendengarkan penjelasannya. Wanita itu sempat menghilangkan jerawat di dahi Mickey agar tidak ikut tercetak di setiap salinan tubuhnya, lalu memasukkannya ke mesin untuk pemindaian awal. Selanjutnya, ia mencadangkan ingatan Mickey ke dalam perangkat penyimpanan berbentuk batu bata. Mickey disuntik cairan khusus untuk merangsang ingatan masa lalu, yang memicu kembali trauma atas kematian ibunya. Saat masih kecil, Mickey pernah menekan tombol merah di mobil hingga menyebabkan kecelakaan maut. Mengingat kembali kejadian itu membuat Mickey sangat terpukul. Wanita tersebut lalu memberinya pistol dan memintanya mengakhiri hidup sendiri sebagai bukti kepercayaan pada sistem, sekaligus membiasakan diri dengan kematian. Prove to me you have faith in the system. Setelah proses selesai, kapal antariksa pun meluncur dan Mickey harus mulai beradaptasi dengan kehidupan di kapal. Makanan di kapal sangat buruk dan jatah setiap orang dibatasi secara ketat. Alarm akan berbunyi jika ada yang mencoba mengambil lebih. Saat makan siang pertama, Kenneth hadir bersama istrinya, Ilva, serta para asisten dari pihak gereja. Terlihat jelas bahwa Kenneth tidak begitu cerdas dan hanya dimanfaatkan oleh Ilva serta gereja sebagai boneka politik. Sebagian besar kru adalah penggemar fanatik Kenneth, meski beberapa orang tetap bersikap tenang. Saat itulah Mickey melihat petugas keamanan bernama Nasha dan langsung jatuh cinta padanya. Nasha mengundangnya bergabung di satu meja dan membagi makanannya, membuat hubungan mereka cepat akrab. Di saat bersamaan, Kenneth menyampaikan pidato mengenai misi membangun masyarakat baru di planet tujuan. Karena jatah makanan terbatas, Kenneth melarang segala bentuk hubungan intim agar para kru tidak membuang-buang kalori. Aturan ini menuai protes hingga Kenneth berjanji akan melonggarkannya setelah mereka tiba di planet tujuan. Meski para penggemarnya menganggap Kenneth sebagai pahlawan, Mickey dan Nasha tidak memedulikan aturan tersebut dan berhubungan secara sembunyi-sembunyi. Di sisi lain, para kru selalu mendesak Mickey dengan pertanyaan tentang bagaimana rasanya mati, yang membuat Mickey merasa tidak nyaman. Suatu hari, Nasha mengancam akan menembak mereka agar bisa merasakannya sendiri. Hal ini memicu keributan di kantin hingga petugas keamanan mengurung mereka di dalam kandang semalaman, dan jatah makan Mickey dipotong separuh. Nasha yang cemburu juga selalu menghadang wanita lain seperti Kai dan Jennifer setiap kali mereka mencoba mendekati Mickey. Akhirnya kapal tiba di Nilfheim. Para ilmuwan langsung mengirim Mickey keluar tanpa helm untuk mengumpulkan sampel virus di wilayah tersebut. Mickey seketika jatuh sakit dan tewas, namun eksperimen ini diulangi berkali-kali demi menemukan vaksin. Pada satu momen, Mickey sebenarnya masih bernapas di dalam kantong mayat. Para ilmuwan menyadarinya, tetapi tetap melemparkannya ke dalam mesin daur ulang. Berkat pengorbanan Mickey versi 12 hingga 16, vaksin berhasil ditemukan sehingga manusia dapat menjelajahi planet tanpa masker perlindungan. Mickey kemudian ditugaskan bersama tim penjelajah pertama untuk memasuki sebuah gua es yang sangat dingin. Di sana, Kai menemukan lubang di dinding yang berisi makhluk-makhluk mirip cacing. Salah satu makhluk itu melompat dan mencengkeram kaki Kai saat ia berusaha lari. Anggota tim melepaskan tembakan hingga membuat makhluk-makhluk tersebut kabur. Ketika tim bergegas keluar, Jennifer mendadak mematung ketakutan saat mendengar suara makhluk asing melintas tepat di atas kepalanya. Jennifer melepaskan tembakan ke arah makhluk itu hingga menghancurkan lapisan es yang kemudian runtuh dan menghimpitnya hingga tewas. Sesampainya di kapal, Kenneth memarahi Mickey karena bukannya ia yang tewas sebagai seorang expendable, melainkan Jennifer. Kenneth juga melihat rekaman makhluk asing tersebut dan menamainya Creepers. Sebagai hukuman, jatah makan Mickey dipotong separuh lagi dan jam kerjanya dilipat gandakan. Ia dikirim keluar untuk mengambil sampel Creeper, sementara Timo terbang melintas di atasnya untuk menjatuhkan makanan. Suatu sore, Mickey menginjak lapisan es tipis yang pecah hingga membuatnya jatuh ke dalam celah es. Setelah Timo pergi, seekor creeper berukuran raksasa menemukan Mickey dan menyeretnya. Bayi-bayi creeper segera mengelilinginya dan menggigit jarinya dengan gemas. Sang induk creeper menariknya keluar dari celah es dan mengeluarkan suara-suara aneh yang kemudian ditirukan oleh Mickey.
Mickey menatap makhluk-makhluk itu dan menyimpulkan bahwa klon manusia begitu menjijikan sampai-sampai alien pun enggan memangsanya. Tak lama kemudian, Mickey melihat truk perusahaan melintas. Ia berusaha berteriak meminta tolong tetapi tidak terdengar, hingga akhirnya ia berlari dan berhasil memanjat ke atas kendaraan tersebut. Saat kembali ke kapal, Mickey pergi ke kamarnya dan berbaring di tempat tidur, hanya untuk mendapati bahwa Mickey 18 sudah terlanjur dicetak dan berada di sana. Mickey 17 panik karena keberadaan klon ganda adalah pelanggaran hukum berat, dan Mickey 18 langsung melempar beban ke arahnya hingga pingsan. Masalah klon ganda ini sebenarnya sudah muncul sejak di bumi saat metode cloning pertama kali ditemukan. Komite etika khawatir akan potensi penyalahgunaan, terutama ketika seorang anggota tim sains bernama Alan diduga seorang sosiopat. Seorang saksi mengidentifikasinya sebagai pelaku pembunuhan berantai terhadap para gelandangan di kota, namun Alan memiliki alibi yang sempurna. Polisi akhirnya mendapat izin menggeledah rumah Alan dan menemukan bahwa ia diam-diam mengkloning dirinya sendiri untuk melakukan kejahatan sekaligus menciptakan alibi. Saat kedua Alan tersebut diinterogasi, Alan ketiga ternyata masih berkeliaran membunuh gelandangan di jalanan. Ketika Alan ketiga berhasil ditangkap, timbul perdebatan besar mengenai penerapan hukum untuk kasus unik ini. Pihak gereja menentang keras klon ganda dengan alasan satu jiwa hanya boleh memiliki satu tubuh. Namun, tim sains beranggapan akan sangat disayangkan jika teknologi ini tidak dimanfaatkan. Kenneth ikut campur dalam perdebatan tersebut dengan menyatakan bahwa tubuh hasil cetak adalah sebuah dosa, namun bisa dimanfaatkan untuk kebaikan yang lebih besar. Itulah awal mula ia memperkenalkan program Expendable dengan mengusulkan undang-undang yang menetapkan hanya satu Expendable per planet dan berjanji akan memusnahkan semua klon jika terjadi kasus klon ganda. Kembali ke masa kini, Mickey 17 terbangun dan menyadari Mickey 18 sedang memindahkannya menggunakan kereta dorong. Ia teringat perkataan Nasha bahwa setiap versi Mickey sedikit berbeda dan Mickey 18 tampak jauh lebih agresif. Begitu sampai di ruang daur ulang, Mickey 17 mencoba menyerang Mickey 18 dari belakang, tetapi Mickey 18 menyadarinya dan langsung menghajarnya. Mickey 17 terdesak di tepi lubang mesin daur ulang dan menawarkan kesepakatan. Mereka bisa berbagi giliran kerja dan bergantian mati. Mickey 18 menyadari bahwa Mickey 17 takut mati dan tidak paham mengapa, padahal ia sudah berkali-kali mengalaminya. Meskipun Mickey 17 memberikan ucapan yang menyentuh soal bagaimana mereka sebenarnya berbeda, Mickey 18 tetap berusaha mendorongnya masuk. Nasha told me less permanent deletion. Are you afraid to die? Kinda, yeah. Aksi tersebut terhenti saat mereka mendengar suara langkah mendekat dan kedua Mickey langsung bersembunyi. Ternyata yang datang adalah Timo yang diam-diam menjual zat kimia rekreasi bernama oxyzofol kepada kru lain. Setelah pembeli pergi, Mickey 18 keluar dan langsung menghajar Timo karena merasa hidupnya hancur akibat ide bisnis Timo. Ia mendorong Timo ke lubang daur ulang, tetapi sebelum sempat membunuhnya, Mickey 17 menerjangnya. Setelah saling pukul, Mickey 18 mengambil batang logam panas dan bersiap mengakhiri hidup Timo. Momen itu kembali terhenti saat Nasha dan kepala tim keamanan Zeke memasuki ruangan. Why is it so red? That looks hot. Want you to have a god. Mickey, what are you doing here? Mickey 18 mengancam Timo agar ikut bersandiwara jika tidak ingin bisnis oxyzofolnya dibongkar. Mereka berdua pun berpura-pura bahwa Timo tidak sengaja tergelincir dan Mickey 18 datang menyelamatkannya. Mickey 17 mengamati semua dari balik bayangan dan merasa sangat cemburu saat melihat Nasha pergi bersama Mickey 18 sambil bermesraan. Ia mencoba mengikuti mereka tetapi dihalangi oleh perwakilan gereja yang memintanya berfoto bersama maskot perusahaan. Pria itu juga mengumumkan bahwa Mickey terpilih untuk menghadiri makan malam pribadi bersama Kenneth dan Ilva. Begitu duduk di meja makan, Mickey tidak bisa berhenti menyantap hidangan yang luar biasa lezat. Setelah Kenneth menyampaikan permohonan maaf atas reaksinya terhadap kematian Jennifer, Kai ikut bergabung dalam makan malam tersebut. Pasangan itu mengucapkan duka cita atas kematian Jennifer dan membeberkan rencana masa depan mereka. Mereka ingin koloni dihuni oleh keturunan murni dan Kai memenuhi kriteria tersebut, sehingga mereka meminta Kai melahirkan anak. Koloni lain menggunakan chip pada embrio bayi, namun pasangan ini tidak menyetujui metode tersebut. Tiba-tiba Mickey muntah-muntah di lantai dan tim sains langsung berhamburan masuk.
Mereka melihat ruam muncul di leher Mickey dan menyimpulkan bahwa hormon pertumbuhan eksperimental pada daginglah penyebabnya. Tim sains menyuntikkan obat khusus yang sedang mereka kembangkan, namun Mickey justru terhuyung-huyung hingga jatuh pingsan menahan rasa sakit yang luar biasa. Kenneth berpikir akan lebih manusiawi jika Mickey dibunuh saja, dan Ilva menggeser karpetnya agar tidak terkena bercak darah. Kai merasa gila melihat Mickey diperlakukan seperti itu, tetapi Kenneth mengingatkannya bahwa Mickey hanyalah sebuah eksperimen. Mickey memohon agar tidak ditembak karena merasa sudah membaik, lalu Kai membawanya pergi. Di kamar Kai bertanya kepada Mickey seperti apa rasanya mati karena ia ingin tahu apa yang dirasakan Jennifer. Mickey mengaku bahwa itu sangat menakutkan dan ia membencinya. Kai ternyata punya perasaan pada Mickey sejak dulu, lalu kemudian mencoba mendekatinya secara intim membuat Mickey panik dan kabur. What's it like dying? It's terrible. I hate it. You don't look like you're printed out. You're just a person. I have to go. Saat tiba di kamarnya, Nasha langsung mengenalinya sebagai Mickey 17, menandakan bahwa Mickey 18 sudah memberitahunya terlebih dahulu. Nasha menggunakan lipstik untuk menuliskan nomor di dada kedua klon sambil tertawa kegirangan. Mickey 18 juga bersikap lebih ramah dan Mickey 70 melihat botol kosong yang mengonfirmasi bahwa mereka baru saja mengonsumsi oxyzofol. Perdebatan sempat terjadi di antara kedua klon, namun Nasha menghentikannya dan menyarankan agar mereka berbagi tugas serta makanan. Nasha kemudian mengajak kedua klon ke tempat tidur untuk berhubungan intim bersama. Saat ketiganya mulai bersenang-senang, Kai masuk ke dalam kamar dan melihat semuanya. Karena cemburu dan merasa heran ada dua Mickey di sana, Kai langsung keluar. Kedua klon kemudian menonton TV yang hanya menampilkan tayangan Kenneth berbicara dengan para ilmuwan di sebuah acara talk show konyol. Mickey 18 melempar minumannya ke layar TV dan semakin marah saat Mickey 17 menceritakan apa yang terjadi selama makan malam. Ia meraih pistol milik Nasha dan pergi meninggalkan ruangan, berniat membunuh Kenneth. Sementara itu, Nasha berhasil menyusul Kai yang hendak melaporkan kasus klon ganda karena melanggar hukum. Kai menjelaskan bahwa ia bisa saja tutup mulut jika Nasha menyerahkan salah satu Mickey kepadanya. Nasha ngamuk dan menegaskan bahwa Mickey bukanlah mainan yang bisa dibagi-bagi. Perdebatan mereka terhenti saat Mickey 18 berlari melewatinya disusul oleh Mickey 17 yang memperingatkan bahwa Mickey 18 membawa pistol. Di kantin, sebuah mesin laser sedang membelah batu besar untuk menampilkan permata hitam di dalamnya. Mickey 18 menyelinap di antara kerumunan dan bersiap menembak, namun langsung diterjang oleh seorang penggemar Kenneth. Pada saat yang bersamaan, seekor creeper keluar dari dalam batu tersebut dan membuat semua orang panik. Orang-orang mulai berhamburan saat Kenneth naik ke atas meja, berteriak memberi perintah untuk meretas sterilisasi dan menangkap makhluk itu hidup-hidup. Para ilmuwan mengenakan baju hazmat dan mengejar creeper, namun gagal. Kenneth melihat Mickey 17 masuk dan menyuruhnya ikut mengejar. Saat creeper berhenti, Mickey 17 menirukan suara yang pernah didengarnya, hal yang langsung disadari oleh Dorothy. Sementara itu, Mickey 18 merebut kembali pistol dan melepaskan tembakan, tetapi langsung diterjang oleh Mickey 17 dan Nasha. Peluru hanya menggores pipi Kenneth dan melubangi batu permata. Saat Kenneth hendak mengeluhkan soal klon ganda, seekor creeper lain muncul dan langsung menempel di wajahnya. Kai dan para penjaga menembaki makhluk itu hingga hancur, sementara para ilmuwan berhasil menangkap creeper pertama. Tangisan bayi creeper tersebut terdengar hingga ke induk raksasa di dasar celah es. Tak lama kemudian, Nasha dan kedua Mickey dikurung di dalam kandang. Perdebatan mengenai creepers pun terjadi. Mickey 17 menceritakan kejadian di celah es dan menganggap makhluk itu merasa jijik padanya. Namun Nasha meluruskan bahwa creeper sebenarnya telah menyelamatkannya dan mengantarnya keluar. Tiba-tiba sebuah tas mengenai kepala penjaga yang tertidur. Ternyata itu Timo yang berhasil menyelinap karena penjaga tersebut adalah kliennya. Timo memperlihatkan surat dari pintu kamarnya yang mengungkap bahwa anak buah Darius telah mengikuti mereka ke luar angkasa. Darius bersedia menganggap utang mereka lunas jika Timo mengirimkan video Mickey dipotong-potong dengan gergaji mesin. Saat penjaga menyiapkan kamera, Timo menangis memohon agar Mickey 17 merelakan diri demi menyelamatkannya. Mickey 18 menawarkan diri untuk menggantikan Mickey 17 karena ia memiliki ambang batas toleransi rasa sakit yang lebih tinggi, namun ia meminta oxyzofol terlebih dahulu. Saat penjaga mendekat, Mickey 18 mencengkeram pergelangan tangannya dan menghantamkan kepalanya ke besi kandang. Di saat bersamaan, Nasha merebut pistol, menyetrum Timo, lalu mengambil kunci untuk keluar dan meraih gergaji mesin demi menghabisi Timo.
Namun aksi itu terhenti saat Zack menemukan mereka, dan semuanya kembali ditangkap. Saat digiring menyusuri koridor, Mickey 17 menyadari bahwa selama ini Nasha selalu melindunginya, seperti saat wanita itu meminta baju hazmat demi menemaninya melewati eksperimen beracun. Setibanya di dekat jendela utama, mereka terkejut melihat seluruh Creeper telah mengepung kapal. Para ilmuwan sedang memindahkan bayi Creeper yang menangis. Saat Dorothy melihat Mickey 17, ia menirukan suara yang dibuat Mickey di kantin, yang kemudian diulangi oleh Mickey 17. Dorothy menyimpulkan bahwa itu adalah bahasa asli dan berniat mengembangkan alat penerjemah. Mereka semua dibawa ke ruang daur ulang. Di sana Ylva memotong ekor bayi Creeper hanya untuk dijadikan bahan saus baru. Kenneth menggunakan batang logam panas untuk menandai pipi Mickey 18 agar mudah dibedakan, lalu memerintahkan ilmuwan menghapus seluruh cadangan memori di perangkat penyimpanan. Saat Kenneth mengeluhkan para Creeper, Nasha menegaskan bahwa Creepers adalah penghuni asli planet ini, sedangkan manusia adalah alien, serta membeberkan bahwa makhluk tersebut telah menyelamatkan Mickey. Kenneth hanya tertawa dan menyebut makhluk itu tidak memakan Mickey karena daging klon adalah sampah. Dorothy memotong pembicaraan dan menjelaskan bahwa timnya sedang mengembangkan alat penerjemah. Bayi Creeper mendadak meludahi Kenneth, yang dibalas Kenneth dengan melempar batang besi panas walau meleset. Kenneth mulai berteriak melampiaskan kekesalannya dan Nasha membalas dengan makian. Kenneth yang murka menggantung bayi Creeper di atas lubang daur ulang dan melemparkan ujung tali ke Nasha, memaksanya menangkap tali dengan gigi jika ingin menyelamatkan bayi tersebut. Kenneth berniat memusnahkan seluruh Creeper dengan gas, namun Ylva punya ide yang lebih kejam, memasang bahan peledak di punggung kedua Mickey dan memberi Kenneth 2 tombol pemicu. Ylva memerintahkan mereka memotong ekor Creeper sebanyak mungkin. Mickey pertama yang berhasil mengumpulkan 100 ekor diizinkan hidup, sedangkan yang kalah akan dieksekusi. Saat berjalan keluar, Mickey 17 menganggap semua ini adalah hukuman atas kecelakaan mobil di masa lalu. Namun Mickey 18 menegaskan bahwa mobil itu memang cacat produksi dan penekanan tombol hanyalah kebetulan, sehingga mereka tidak boleh menyalahkan diri atas kematian ibu mereka. Dorothy mencegat mereka di pintu keluar dan memberikan prototipe alat penerjemah. Kedua Mickey mencari di antara kerumunan hingga menemukan sang induk Creeper yang kini bisa memahami ucapan Mickey. Induk tersebut tahu nama Mickey dan mengingatkan bahwa ia telah menyelamatkannya, namun manusia justru membalas dengan membunuh bayinya. Jika bayi Creeper yang ditangkap ikut tewas, sang induk berjanji akan memusnahkan seluruh manusia. Sebagai bukti, sang induk melolong keras dan diikuti oleh bayi-bayinya. Kedua, Mickey menutup telinga saat sang induk menjelaskan bahwa suaranya mampu membuat mata dan otak manusia meledak. Di dalam kapal, Kenneth dan Ylva panik melihat kedua Mickey bisa berkomunikasi dengan Creepers. Tiba-tiba, Mickey 17 berlari ke arah kamera dan membentuk simbol C3 dengan jarinya, simbol yang dikenali Nasha sebagai kode posisi bawa bayinya. Ylva dan perwakilan gereja menganggapnya omong kosong dan beranggapan Kenneth lah yang seharusnya berkomunikasi dengan spesies baru tersebut. Saat Kenneth bersiap melakukan aksi epik, Mickey 17 berjanji kepada sang induk bahwa Nasha akan membawa bayinya keluar. Namun sang induk menegaskan itu belum cukup, karena manusia telah membunuh satu bayinya, harus ada satu nyawa manusia yang melayang sebagai ganti. 3 kendaraan yang dipimpin Kenneth mulai keluar dari kapal. Di saat bersamaan, Nasha melakukan lompatan berbahaya dan mengunci leher Ylva dengan kakinya. Zack mengambil tali bayi Creeper dan Nasha berjanji melepaskan Ylva jika izin membawa bayi itu diberikan. Saat Zack hendak menyerahkan tali, Ylva menyayat pergelangan tangan Zack hingga tali terlepas. Namun Nasha berhasil menangkapnya tepat waktu. Ylva menuntut agar Nasha ditangkap, tetapi Zack justru mengumumkan bahwa Kenneth dan Ylva telah menyalahgunakan kekuasaan dan kasus mereka akan diajukan ke komite. Melihat kendaraan mendekat, bayi-bayi Creeper berlari menutupi sang induk dan membentuk tumpukan di mana-mana untuk mengelabui penjaga. Kenneth memilih satu tumpukan secara acak, namun Mickey 18 mendadak muncul di hadapan mereka. Perwakilan gereja mendesak prajurit untuk menembakkan roket ke udara agar bom di tubuh Mickey 18 tidak meledakkan mereka semua. Kenneth melepaskan tembakan namun hanya mengenai kamera, memberi kesempatan bagi Mickey 18 untuk menerjangnya. Tepat saat Nasha tiba membawa sang bayi, Mickey 18 mengumumkan bahwa ia akan menyerahkan nyawa manusia yang diminta sang induk. Ia sempat ragu sejenak saat Kenneth mencoba memanipulasinya dengan rasa takut akan kematian, tetapi Mickey 18 tetap menekan tombol pemicu.
Time to say goodbye. Camera! Make sure to get the black one there! What do you make? Ledakan dahsyat menewaskan Mickey 18 dan Kenneth seketika, dan para Creeper pun pergi dengan damai. Setelah semuanya berakhir, seluruh kru ditahan. Ilva kehilangan kewarasannya dan dikirim ke rumah sakit jiwa hingga akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Timo bertemu kembali dengan anak buah Darius, menggigit telinganya hingga putus, lalu melemparkannya ke dalam mesin daur ulang. Ia dibebaskan dengan masa percobaan atas alasan pembelaan diri. Persidangan sisa kru menjadi kekacauan hukum dan politik, sehingga setelah bebas dari penjara, Nasha mencalonkan diri sebagai anggota komite demi mengubah sistem dari dalam. Dorothy berhasil menyempurnakan alat penerjemah dan Mickey kini sering mengobrol dengan para Creeper. Ia baru mengetahui bahwa suara lolongan itu hanyalah gertakan biasa yang tidak berbahaya bagi manusia. 6 bulan kemudian, Mickey melihat seseorang di dekat mesin daur ulang dan mendapati Ilva sedang mencetak Kenneth yang baru. Mickey menegur Ilva bahwa ia seharusnya sudah mati, lalu Ilva menawarkan tangannya yang berdarah untuk disentuh. Berbeda dengan trauma masa lalu atas kematian ibunya, Mickey kini tidak merasa takut lagi. Mickey pun terbangun. Ternyata semua itu hanyalah mimpi. Ia sedang duduk di antara kerumunan mendengarkan pidato Nasha sebagai pemimpin komite yang baru. Saat Nasha mengumumkan bahwa program Expendable resmi dihentikan, Mickey menekan sebuah tombol dan menghancurkan mesin daur ulang tersebut secara permanen, dan film pun selesai. Nah teman-teman, itulah tadi alur cerita dari film Mickey 17. Sebuah film yang menyadarkan kita bahwa seberapapun kerasnya sistem berusaha menganggap nyawa seseorang tidak berharga dan bisa digantikan, kehendak untuk bertahan hidup serta rasa kemanusiaan akan selalu menemukan jalannya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menemani saya dari awal sampai akhir cerita. Jangan lupa untuk like kalau kalian suka dengan video ini, subscribe agar tidak ketinggalan update menarik lainnya, dan bagikan juga pendapat kalian tentang film ini di kolom komentar. Saya pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.